Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan termokimia, yaitu tentang penentuan entalpi reaksi atau delta H dengan kalorimeter. Nah, pertama di sini dalam eksperimen kalor yang dihasilkan oleh reaksi atau sistem dengan kalor yang diterima oleh air dan kalorimeter. Dalam eksperimennya, kalor yang dihasilkan oleh reaksi atau sistem dengan kalor yang diterima oleh air dan kalorimeter. Nah, di sini besarnya kalor yang dihasilkan, atau diserap oleh reaksi atau sistem dapat dihitung dengan persamaan. Atau rumus gitu ya. Nah, rumusnya yaitu dimana Q sama dengan M kali C kali delta T ya, atau Q sama dengan C besar kali delta T gitu ya. Ini untuk yang kalori dengan kalorimeter. Nah, kita harus tahu Q itu apa, M itu apa, delta T itu apa. Terus di sini ada C besar itu apa gitu ya, harus tahu. Oke, kita kasih keterangan. Di sini Q itu adalah kalor ya, yang dimana satuannya yaitu adalah joule, kilojoule, terus lalu kalori atau kilokalori gitu ya. Nah, terus di sini ada C kecil, itu adalah kalor jenis air ya, kalor jenis air atau larutan. Ya, ini salah. Oke, dimana satuannya yaitu joule per gram derajat Kelvin atau joule gram derajat Celcius, bisa gitu ya. Ini kelewat M nya. M itu adalah massa ya, massa satuannya dalam gram. Lalu
lalu di situ ada kapasitas kalor dulu aja, C besar ya. Di sini C besar, yaitu ada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini satuannya adalah Joule per Kelvin, atau Joule per Celsius ya. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu ya, bisa dalam derajat Celcius gitu. Oke, kita langsung ke soalnya. Sebelum ke soalnya, di sini kita kalau misalnya ingin mencari delta H, itu rumusnya adalah delta H. Ini aja ya. Nah, delta H itu sama dengan min Q per mol ya. Itu. Nah, min Q per mol ini itu dari ini ya. Jadi dari reaksi yang sebelumnya itu adalah Q reaksi, yaitu ditambah Q kalor larutan ditambah Q kalorimeter itu sama dengan 0. Nah, kalau ibu pengen tahu Q reaksi, itu berarti di sini kan pindah ruasnya ini jadi negatif, jadi kilar per Q kalori meter yang ini ya. Nah, berarti di sini Q reaksinya adalah, kita ganti Q larutan yang tadi sebelumnya, M kali C kali delta T tambah C kali delta T ya, C besar kali delta T. Nah, maka muncullah delta H min Q per mol gitu ya. Nah, biasanya C-nya itu dianggap diabaikan. Jadi di sini yang hanya dimasukkan ke rumus adalah MC kali delta T gitu ya. Nah, itu sejarahnya kenapa delta H menjadi min Q per mol. Oke, di sini ada tipsnya ya. Di sini ada tips untuk mengingatnya, yaitu dimana di sini itu kalau ada, ingat ya di sini berarti. Nah, di sini suhunya naik nih ya, naik berarti delta H-nya negatif ya, ini sesuai. Nah, masih ingat kalau negatif itu ekso atau endo? Eksoterm, betul ya, eksoterm. Oke, naiknya misalnya dari 25 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Nah, itu naik kan dari 25 ke 28. Nah, berarti dia delta H-nya negatif dan mengalami reaksi eksoterm. Oke, kalau misalnya suhunya turun, berarti delta H-nya positif ya, dan mengalami reaksi endoterm. Jadi gimana soalnya? Kalau ada kata-kata kenaikan suhu, berarti nanti hasilnya delta H negatif gitu ya. Kalau melepas juga gitu ya, ya delta H negatif. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu pada pelarutan 2 gram. Contoh soal. Nomor 1, pada pelarutan 2 gram
kristal NaOH yang mR-nya yaitu 40 dalam 50 mili air. Terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutannya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, entalpi pelarutan NaOH berapa kilojoule per mol gitu ya. Oke, soal pertama yaitu yang tadi ya. Jadi di sini kita harus mencari delta H-nya ya. Delta H negatif. Oke. Delta H negatif Ki per mol. Nah, kenapa negatif yang dipakai? Karena di sini ada kata-kata kenaikan. Berarti suhunya naik ya. Nanti hasil akhirnya delta H-nya pasti negatif. Nah, kalau suhu naik delta H negatif, yang artinya dia terjadi reaksi eksoterm gitu ya maksudnya. Nah, lalu di sini itu adalah Ki, dimana Ki itu adalah min M kali C kali delta T per mol. Mol itu adalah gram per mR-nya. Nah, di sini M yang dipakai harus M yang larutannya ya. Larutannya itu kan berarti air ya. Nah, ini air, tapi M itu kan dalam gram. Tapi di sini 50 mili. Kalian harus ingat, rho air itu adalah 1 gram per mili ya. Jangan lupa 1 gram per mili rho air. Nah, yang dimana kalau 1 gram itu sama dengan 1 mili ya. Nah, berarti di sini 50 mili berarti di sini berapa gram? Berarti 50 gram gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal. Berarti M yang di sini dipakainya 50 gram. Min 50 gram dikali C, itu kalor jenis larutannya adalah 4,2 dikali delta T-nya di sini yang berubah yaitu 27 menjadi 32. Delta itu adalah perubahan. Berarti 32 kurangi 27 yaitu 5 derajat Celcius per. Nah, gramnya itu adalah yang dipakai adalah kristal NaOH. 2 gram kristal NaOH berarti 2 per mR-nya yaitu adalah 40 gitu ya. Lalu di sini 50 kali 5 itu adalah 250 ya. Berarti 5 kali 5 25. Nolnya ke sini jadi hilang komanya. Berarti 42 per 2 per 40 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 20 ya. Oke, 1 per 20. Nah, setelah itu ibu dapat 21.000 joule. Nah, sedangkan di soal diminta kilojoule per mol. Berarti kita tinggal bagi 1000 aja ya. Menjadi min 21 kilojoule per mol ya. Ini juga sebetulnya joule per mol sih. Gitu. 25 derajat Celcius direaksikan 50 ml larutan HCl 0,4 molar.
dengan 50 ml larutan NaOH 0,4 molar. Dalam kalorimeter ternyata suhu naik menjadi 28 derajat Celcius jika Rho 1 gram per mili dan C 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Entapi penetralan berapa kilojoule per mol. Oke, di sini itu ada HCl dan NaOH. HCl dan NaOH ya. Jika direaksikan dia akan menjadi garam NaCl plus H2O. Oke, kita tulis dulu di sini itu adalah di mana HCl-nya itu adalah 50 mili ya. 50 mili dan 0,4 molar. Dan NaOH pun sama, 50 mili dan 0,4 molar gitu ya. Nah, karena Ki larutan berarti kita harus lihat volume total mereka. Volume total mereka lihat 50 mili dan 50 mili. Ya. Kita totalin berarti 50 tambah 50 yaitu 100 mili gitu ya. Nah, 100 mili itu berarti sama dengan 100 gram ya. Oke, karena 1 mili sama dengan 1 gram. Oke, lanjut. Nah, untuk delta T-nya kita lihat. Delta T-nya itu berubah dari berapa jadi berapa. Lihat di sini 25 terus jadi 28 dan ada kata-kata berarti naik ya. Ada kata-kata naik ya. Oke, berarti 28 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius menjadi 3 ya. Selisihnya 3 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masukin delta H-nya. Karena dia naik berarti delta H-nya negatif ya. Delta H min Ki per mol ya. Oke. Di sini adalah berarti Ki M kali C kali delta T ya. Nah, molnya di sini itu bisa dengan rumus molar kali volume. Gitu ya. Oke, kita masukin masanya tadi yang Ki larutannya min 100 gram dikali C-nya itu adalah 4,2 dikali delta T-nya 3 per molarnya karena sama nih ya, ini 50 mili dan 0,4, ini juga 50 mili 0,4, jadi HCl dan NaOH itu sama, berarti pilih aja salah satu. Berarti di sini 50 kali 0,4 ya. Nah, sebelum ke situ Ibu jelasin dulu di sini mol itu bisa cari dengan M kali V kan ya. M kali V di mana M-nya adalah 0,4, V-nya itu adalah 50. Nah, kalian dapat berapa tuh? 20. Nah, karena di sini mili berarti satuannya adalah masih milimol. Sedangkan di sini diminta mol, berarti tinggal bagi 1000 aja ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 mol gitu ya. Atau kalau didesimalin 0,02 mol gitu ya. Oke, berarti ini tinggal masukin 2 kali 10 pangkat min 2 gitu. Didapat hasilnya yaitu kalau kalian hitung yang ini yang atas minus 1260 per 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan minus 63.000 Joule per mol. Nah, karena di soal itu mintanya kilojoule berarti tinggal kita bagi 1000. Minus 63 kilojoule per mol. Gitu ya. Oke, di sini ada latihan buat kalian ya.